Wah, cerita yang menyeramkan itu. Dan sampai di eksperimen ini seperti ini, atau bahkan seperti ini nggak tahu ya. Serem banget kan? Dan apakah itu emang asli? Itu semua salah. Yang paling kejam di dunia ini adalah manusia. Kenapa bisa manusia? Mari kita lanjut ke ceritanya. 1, 2, 3. Pada tahun 1971 ada seorang psikolog yang bernama Philip Zimbardo. Nah, si Philip Zimbardo ini itu membuat eksperimen tentang kenapa manusia bisa menjadi psikopat. Apakah manusia itu memang psikopat dari lahir ataukah karena lingkungan dan keadaan? Nah, si Philip Zimbardo ini membuat eksperimen yang berjudul tentang penjara palsu. Yaps, penjara palsu. Dan siapa sih yang mau jadi bahan eksperimen, yang mau jadi tahanan? Kalau menjadi polisi gue mau aja ya kan. Tapi kalau menjadi tahanan siapa yang mau? Ada loh, ada yang mau. Dan itu kayak mendaftar gitu. Ada 70 peserta dan yang dipilih itu 24 yang diterima lah ya jadi peserta itu ya, peserta eksperimen. Dan eksperimen gila ini ya kalau gue sih disuruh jadi polisi nggak apa-apa karena itu eksperimennya dibayar ya teman-teman, sekitar 10-15 dolaran. Gue mau kalau jadi polisi, tapi kalau jadi tahanannya siapa yang mau juga ya. Dan si Philip Zimbardo ini tuh memberikan kebebasan kepada si polisi. Nah, polisi ini tuh boleh ngelakuin apa aja kepada si tahanan. What the heck gitu kan, siapa yang mau? Ini Philip sini ya rada gila. Bukan tahanannya, bukan polisinya yang rada gila, tapi Philipsnya yang rada gila ya kan. Buat eksperimen ini aneh. Ya nggak apa-apa sih, sejujurnya boleh, tapi kan ya kasihan yang jadi tahanan gitu. Kenapa teman-teman? Karena tahanan ini itu sampai disuruh tidur di lantai. Dan si polisi ini tuh menghina para tahanan, berikan hukuman fisik secara mental ya. Mereka memberikan hukuman fisik, dicambuk lah, mau diapain juga boleh, silahkan. Gila kan? Dan yang paling jijik ya, buang air besar di ember. Disuruh buang air besar di ember, lo mau nggak? Oh my god, gila banget. Dan selama 24 jam para tahanan ini kena mental. Nah, setelah 6 hari, karena ya pastinya sudah ketahuan lah ya eksperimen gila ini nggak boleh dilanjutin karena itu memang hak asasi manusianya itu sudah hilang. Yap, itu berasal dari mana? Dari Stanford University. Gila. Kesimpulannya bahwa manusia itu bisa menjadi jahat karena keadaan dan lingkungan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi keadaan kalian dia banyak. Sejujurnya sih emang banyak ya. Psikopat itu berasal dari keadaan dan lingkungan mereka dari kecil, mereka kayak gimana gitu, diurusnya kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut saja yang kedua. Nah, yang ini itu sejujurnya kurang serem di zaman sekarang. Yaitu apa? MK Ultra. MK Ultra itu apa? MK Ultra itu untuk mengendalikan pikiran dari CIA pada tahun 1950-an. Nah, ini mengendalikan pikiran ini itu pakai LSD. LSD ini seperti psikotropika atau narkoba lah ya. Kalian tahu narkoba untuk apa? Untuk halusinasi, biar play gitu. Tapi kan gak mungkin gitu lah, sulit. Nah, ini makanya aku bilang gak terlalu serem karena dia pakainya itu cuma psikotropika aja gitu, LSD. Tapi yang seremnya itu korbannya nggak tahu kalau dia itu disuntik LSD gitu. Yang serem itu karena gue nggak mau juga sih kalau gue tiba-tiba nih kamu disuntik imun ya biar kamu sehat, terus tiba-tiba oh my god, tiba-tiba lu disuntik LSD dan lu pulang-pulang halusinasi, kan gelo. Kalau mengendalikan pikiran nih mah di Jawa udah ada banyak banget ya kan guys. Tuh ada yang bisa hipnotis itu kan ada ya, udah ada dari sejak zaman dahulu. Kalau itu kayak gendam itu kan bisa mengendalikan pikiran. Kenapa kalian pakai LSD? Kalian ketinggalan zaman banget nih di CIA ini. Lu ketinggalan banget loh CIA. Di Jawa itu udah ada banyak banget pakai hipnotis. Di Indonesia ya itu pakai hipnotis, pakai gendam itu ada. Dan kenapa lu ketinggalan zaman banget pakai LSD? Dan zaman sekarang itu banyak banget yang pakai narkoba ya. Sekarang banyak banget pakai narkoba. Jadinya gue pikir ini nggak terlalu serem. Kan kita next yang ketiga.
Russian Sleep Experiment. Kalian pasti sudah pernah dengar Russian Sleep Experiment ini di video-video yang beredar ini, karena ini sudah viral banget dengan video wanita ini, ya kan? Ini sudah pasti dengar kan? Nah, kenapa aku memasukkan video ini? Padahal ini video ini kalian sudah pasti pernah dengar. Karena ini ada mind blowingnya, ini ada fakta uniknya, dan faktanya kita kasih di belakang saja ya. Russian Sleep Experiment ini tuh dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Uni Soviet pada tahun 1940-an. Dan siapa yang menjadi korbannya, siapa yang menjadi bahan eksperimennya, yaitu adalah tahanan politik. 5 tahanan politik ini dikasih gas stimulan supaya mereka nggak bisa tidur, dan supaya mereka tuh nggak bisa tidur ya selama 15 hari itu. Mereka nggak tidur selama 15 hari. Nah, di sini ada dihitung nih, ada hari pertama, di kedua itu ngapain aja nih mereka. Apakah hari pertama baik-baik aja? Iya, baik-baik aja lah. Kalian juga nggak tidur sehari juga nggak apa-apa kok. Itu ngegame, scroll itu nggak apa-apa kok. Yes, betul banget. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, 10 hari, 15 hari, emang lo bisa? Nah, kita akan membahas itu. Hari pertama sampai hari keempat biasa-biasa saja. Dan hari kelima mereka berhalusinasi, berteriak-teriak, menyerang satu sama lain. Itu memang sudah seram. Tapi hari ke-9 sampai hari ke-15 mereka menyayat-nyayat tubuh mereka sendiri, memotong-motong tubuh mereka sendiri, menggigit, memakan satu sama lain. Serem banget kan? Dan dapat dari mana itu memotong di penjara? Dia nggak tahu. Mungkin mereka pakai giginya buat kayak gitu. Dan seperti itulah cerita yang menyeramkan itu. Dan sampai di eksperimen ini seperti ini, atau bahkan seperti ini nggak tahu ya. Serem banget kan? Dan apakah itu emang asli? Jawabannya tentu tidak ya guys. Itu nggak asli. Cerita mana yang kayak gitu? Itu nggak ada. Itu kalian dibohongin. Itu nggak ada yang asli. Gue cari researchnya, itu nggak ada. Cuman ada Russian Sleep Experiment doang, tapi hasilnya nggak ada. Yang pertama, yang kedua ada MK Ultra ada. Terus yang tadi penjara itu yang psikopat itu ada ya. Tapi yang terakhir ini nggak ada. Padahal itu serem banget kan Russian Sleep Experiment ini. Ya, serem banget. See you next time and goodbye. Jangan lupa like, subscribe, and comment.